Ini dia alat siram tanaman otomatis sistem spray sekaligus sistem tetes juga. Jadi alat ini benar-benar 100% free energy, tanpa listrik, otomatis nyiram hanya pada siang hari. Lalu frekuensi penyiramannya, seberapa basah lembabnya bisa diatur sesuai keinginan. Jadi alat ini benar-benar sudah 100% bekerja sendiri ya, nggak perlu repot-repot nyiram tiap hari. Satu-satunya yang masih saya kerjakan manual sih hanya meledutkan pupuk aja ya. Untuk membuatnya, alat yang dibutuhkan pompa DC 12 volt, biasa dipakai cuci motor mini. Nah, walaupun pompa ini kecil, tapi tekanannya lumayan kenceng loh, semprotannya lumayan kuat karena dia pakai sistem diafragma ya. Dan harganya di online ini 50 ribuan juga ada. Tapi yang perlu diperhatikan nih, ada nilai PSI-nya atau kekuatan tekanan yang dihasilkan pompa. Ada yang PSI-nya 80, 100, 120, 160 dan seterusnya. Makin gede nilainya makin kenceng. Lalu sumber airnya saya sendiri pakai air pump dari kamar mandi, karena kalau musim kemarau kolam ya kering juga. Jadi si air dibiarkan tergenang di ember besar. Nah, supaya ember ini otomatis ngisi sendiri, mengendap tapi nggak akan pernah luber. Caranya, simpan posisi ember ini sejajar dengan tinggi air di bak kamar mandi. Jadi cara ngukurnya, si selang air yang dari bak itu bisa dinaik turunkan. Kalau air meluber berarti itu posisinya sejajar dengan bak kamar mandi. Nah, tinggal kasih tanda dan simpan posisi embernya sejajar dengan tanda tadi. Bisalah dilebihin dikit biar nggak luber. Jadi nantinya si ember ini selalu terisi, tapi nggak bakal pernah luber ya. Jadi walaupun pakai air pump, si air mengendap semalaman, baru besoknya dipakai siram. Pas nyiram juga aeratornya jalan, jadi bisa menambah oksigen dan menghilangkan kaporit. Kadang pakai anti klorin juga sih, tapi jarang banget. Lalu distribusi airnya, air ember disedot pompa. Nah, dari pompa ini disalurkan ke pot atau planter bag tanaman. Ada yang ke atas 5 planter bag, ke pinggir rumah 4 pot, 7 planter bag di depan. Total semuanya ada 16 pot ya. Nah, khusus untuk saluran air ke atas saya pakai check valve searah. Maksudnya kalau selang air ke atas tanpa check valve ini, si air bakal turun lagi ke bawah. Nanti ketika pompa nyala, distribusi air ke atas terlambat karena airnya turun tadi ya, kosong. Jadinya kalau pakai pipa searah ini, air yang udah naik gak bakal turun lagi karena pipa check valve ini jalur airnya cuman ke atas. Kalau balik lagi ke bawah, ketutup dia. Nah, cara buat check valve-nya bisa dilihat di video ini. Dan pompa kecil ini juga sangat kenceng loh. Sebelumnya saya pakai alat spray tanaman sistem kabut juga, dan sekarang dipakai permanen untuk menyiram 16 watt ini. Masih lumayan kuat spraynya, bahkan bisa naik 4 meter ke atas loh. Dan itu spray ya, bukan sistem tetes. Jadi meskipun kecil, pompa ini lumayan kenceng. Nah, adapun untuk sistem tetes atau sistem spraynya itu gampang, tinggal pakai nozzle sprayer aja di tiap pot kan. Kalau mau pakai sistem spray berarti si nozzle diputar agak longgar. Sementara untuk sistem tetesnya tinggal putar aja sampai mentok ya, sampai airnya netes sedikit doang. Harga kepala nozzle dan sambungan ini murah, cuma 1.200-an aja dibanding nozzle bahan kuningan. Justru saya lebih suka bahan plastik nih. Nozzle spuyer bahan kuningan ini walaupun sudah diputar rapat, air yang netes masih gede ya, jadi nggak nutup total. Sementara kalau nozzle plastik ini benar-benar rapat ya, jadi lebih ideal deh untuk sistem tetes. Lalu khusus untuk sistem spray, kadang kalau pompa berhenti, tekanan air kan berkurang. Si airnya jadi tidak nyemprot kenceng kan, malah netes. Nah, bisa pakai alat ini. Ini namanya anti drip atau anti drain valve namanya. Lalu untuk menyalakan pompa, saya pakai daya 12 volt DC. Bisa dari aki motor atau aki mobil, atau pakai listrik PLN juga bisa, tinggal pakai adaptor 12 volt ya. Tapi karena saya pengen free energi total, nah saya pakai solar panel 15 WP ya, 15 watt peak. Nah, solar panel ini ngecas 4 baterai, barulah pompa ambil dayanya dari baterai. Baterainya juga baterai bekas laptop 4 biji di seri, paralel kali 2, total 8 biji ya. Dan menurut saya sih baterai bekas laptop ini jauh lebih bagus ya daripada aki bekas, apalagi kalau baterai bekas motor. Harganya juga lumayan murah. Satu pack baterai bekas laptop ini harganya 12.000 aja, 4 biji. Dan ketahanan baterai ini juga benar-benar awet karena seharian di charge pakai solar panel
pompa cuma nyiram beberapa menit aja, jadi si baterainya selalu full nih. Makanya karena baterai full terus, si baterai ini juga saya pakai buat nyalain lampu pertumbuhan tanaman atau lampu grow light, dan itu pun masih nyala loh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi siang nyiram tanaman otomatis, malamnya menyalakan lampu tanaman juga otomatis, juga pakai sensor cahaya. Jadi pokoknya alat ini udah 1000% serba otomatis deh ya. Saya sih tinggal nikmatin aja. Untuk sampai ke tahap full otomatis ini juga butuh perjuangan ya. Ulak-ulik dan ngoding sirkuitnya itu loh yang mumet. Tapi jangan khawatir sih kalau nggak mau ribet, yang nggak paham elektronik, alat siram tanaman sistem spray dan tetes ini juga bisa dibuat manual sebenarnya. Tinggal ikuti aja langkah-langkah dan alat tadi. Untuk nyiram tinggal nyalakan manual aja pakai stop kontak ya kan, atau pakai cetrekan listrik biasa. Sementara kalau mau full otomatis, silahkan buat rangkaian sirkuit alat siram otomatis ini. Saya udah siapkan skema elektroniknya, tinggal nyontek dan minta aja ke saya, gratis kok. Rangkaian ini banyak fungsinya ya, karena pakai sensor cahaya dia otomatis nyala hanya siang hari aja, malamnya mati. Lalu ada satu tombol untuk banyak pengaturan, misal nyalanya 5 menit sekali, atau 10 menit sekali, atau 20 menit sekali. Atau bisa juga pompanya nyala terus, atau pompa mati. Bisa juga khusus untuk menyalakan aerator otomatis ya, untuk memberi oksigen ke air siraman. Oke, semuanya tinggal contek aja. Silahkan main juga ke website saya. Skemanya sudah saya bagikan 100% free, termasuk sensor cahaya untuk lampu otomatisnya ya. Silahkan lihat di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.